Hai guys, breaking news. Eropa mengizinkan bank-bank untuk mengalokasikan 2% dari modal mereka di dalam Bitcoin mulai tahun 2025. Ini adalah hal yang sangat bullish sekali dan ini akan bisa menjadi tanda kalau kita akan melihat adopsi mainstream, adopsi massal ke depannya. Ini juga menambahkan kepercayaan diri kepada institusi di mana regulator Eropa sendiri mereka percaya dengan Bitcoin dan mereka menaruh uang di mulut mereka sendiri secara harafiah. Ini juga bisa menjadi katalis adopsi massal karena bank-bank nantinya itu bisa menyediakan jasa beli Bitcoin dan kripto lainnya itu kepada jutaan bahkan miliaran orang lagi, membuat kripto itu bisa diakses oleh semua orang. Harga bisa naik karena adanya penambahan demand, adanya perubahan regulasi ini ditambah dengan jumlah yang sangat terbatas untuk Bitcoin, dan ini tentu saja bisa membuat harga Bitcoin itu naik. Secara jangka panjang kita bullish untuk Bitcoin ya teman-teman. Dan di video kali ini kita akan melihat analisa harga Bitcoin, indeks mata uang dolar, dan prediksi harga Matic Arbitrum sesuai dengan request teman-teman. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Bitcoin di time frame daily-nya kemarin itu close dengan merah, hari ini ada sedikit kenaikan, tampaknya kita masih ranging di sini-sini saja, tidak ada perubahan di indikatornya, masih mengarah ke atas, di mana di time frame 1 jamnya itu tampaknya ini bisa menjadi pola triangle. Jadi kalau kita lihat ini, pola triangle yang sedang terbentuk itu adalah seperti yang ini, di mana biasanya pola triangle itu adalah pola continuation. Continuation adalah sebuah pola yang akan lebih menitik beratkan kepada tren yang sebelumnya, di mana tren yang sebelumnya itu adalah naik seperti ini, sehingga lebih besar probabilitas bagi harga Bitcoin untuk nantinya itu bisa breakout daripada triangle ini dan kemungkinan dia bisa ke daerah kotak warna merah itu. Di sini ada supply zone dan juga daerah Fibonacci retracement yang penting. Belum terlalu banyak perubahan yang berarti di sini karena masih sideways di sini-sini saja, kita juga tidak membuat yang namanya lower low. Ini ada higher low di sini sehingga tampaknya kita bisa melihat triangle ini itu terbentuk 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini dan habis dari situ mungkin bisa ke sini atau ke bawah. Untuk indeks mata uang dolar sendiri kita melihat adanya bearish crossover yang terjadi di MACD-nya dengan awal mula break structure daripada RSI-nya. Jadi kita bisa menggambar garis support dan resistance di RSI-nya. Ini dia mengalami penurunan karena kemarin itu turun, memang belum ke daerah support yang saya bilang. Jadi dia harus ke sini dulu dan harus melakukan breakdown. Mungkin juga bisa bounce dulu dari sini, naik dulu baru membuat pola head and shoulders sehingga dari sini dia bisa turun dan mengkonfirmasi kalau dia benar-benar akan melakukan perubahan arah. Tampaknya penurunan itu akan terjadi di minggu depan, di mana dari jumlah candlenya ini itu ada 12, dan dari indikator TD sequential, sell signal itu bisa terjadi ketika ada 13 candle yang close lebih tinggi dibandingkan dengan 2 candle sebelumnya. Indikatornya nggak ketemu di bagian indikator ini, tetapi biasanya akan menunjukkan angka 13 di sini dan itu ada muncul sell signalnya. Sehingga paling cepat itu minggu depan itu kita sudah bisa melihat indeks mata uang dolar ini itu sudah mulai merah ya teman-teman, atau 2 minggunya lagi paling lambat. Dan sekarang kita akan melihat analisa harga dan prediksi untuk Matic selanjutnya, di mana koin Matic ini adalah koin yang fundamentalnya itu kuat, jadi adalah koin yang boleh kita DCA. Nah, kita akan analisa weekly close-nya dulu. Untuk time frame weekly-nya ini ada weekly close hijau pertama setelah sekian lama ya. Jadi kita sudah mengalami downtrend itu dari Juli itu sampai sekarang. Kemudian minggu lalu itu ada weekly close yang hijau yang cukup tebal dibandingkan dengan candle-candle sebelumnya. Ini adalah tanda awal dan ada potensi MACD bullish crossover yang bisa terjadi di sini. Jadi kita lihat di 2 Oktober ini di daerah yang saya tunjukkan ini akan terjadi bullish crossover. Ini adalah hal yang bullish sebenarnya,
Terakhir kali Matic melakukan bullish crossover itu ada di tahun lalu Juli 2022 dan harga Matic itu sekitar 0,5-an. Itu pump sampai ke awal tahun ini di harga 1,5-an, jadi naik sekitar 3 kali lipat. Harga sekarang dekat dengan supportnya, jadi ini adalah masa akumulasi. Di sini adalah masa-masa akumulasinya, di mana kalau kita mau analisa supportnya, kalau misalnya dia turun daripada garis warna biru ini, jebol ke bawah, maka akan ke daerah low selanjutnya, yaitu di 0,42. Dan kalau misalnya ini jebol, maka dia akan turun lagi ke support selanjutnya, yaitu 0,32. Jadi kalau misalnya ke daerah situ, itu kita beli, ada potensi yang besar untuk bisa terjadi bounce dari sana. Untuk sampai sekarang ini belum terlalu bullish untuk arahnya, hanya ada potensi bullish crossover yang terbentuk di weekly-nya ya teman-teman. Dari daily sendiri kita memang membuat higher high sini, dan sekarang juga sama seperti struktur altcoin yang lainnya, itu sedang membuat fondasi yang kuat bisa bertahan di atas high sebelumnya seperti ini. Jadi sedang melakukan retest. Kalau misalnya retest itu berhasil, maka bisa ke daerah yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau misalnya jebol 0,54 ke bawah, maka ini akan bearish lagi. Mungkin bisa ada potensi untuk meretest daerah 0,5 dolar di sini lagi, membuat pola triple bottom. Untuk prediksi harga besarnya ke depannya, ketika euforia bull market itu terjadi, ya, ketika harga itu lagi naik-naiknya dan kebanyakan orang itu berada di dalam posisi yang untung, saya mengambil langkah yang sama juga kepada koin-koin yang saya analisa sebelumnya seperti Solana, Cardano. Saya akan mengambil target Fibonacci 61,8 ya sampai 76,8 sampai 78,6 itu target kalau misalnya terjadi kenaikan yang cukup signifikan, Bitcoin naik, altcoin yang lain juga naik, jadi masa-masanya cukup bullish, itu target harganya di 1,94 sampai 2,3 dolar. Jadi targetnya 1,94 di atas. Dan selanjutnya adalah koin Arbitrum. Saya buat dua garis ini, tampaknya dia sangat respect terhadap dua garis resistance dan support ini. Kemarin itu kita sempat ke daerah resistance yang kemudian ada rejection dan sekarang bertahan di garis support yang lebih tipis ini, yang miring ini, di mana harus bertahan agar bisa membuat high yang lebih tinggi lagi dan berusaha untuk melakukan breakout daripada pola falling wedge yang besar ini yang muncul sejak Arbitrum ini pertama kali launching ya teman-teman. Dimana menurut saya kalau misalnya dia berada di bawah 0,9 dolar itu adalah zona akumulasinya. Jadi ini adalah zona akumulasi daripada Arbitrum. Worst case, kalau misalnya Arbitrum itu breakdown daripada garis support tipis ini, maka dia bisa ke low sebelumnya yaitu 0,74 dari sini, dan worst case-nya adalah ke 0,66 dolar. Di sini ada support yang kuat, yaitu garis support yang tebal ini. Tapi belum tentu kita ke sana juga, asalkan ini itu bertahan dan low sebelumnya itu bertahan, yaitu di 0,74 dolar. Kita harus menembus daripada harga sekitar 0,93 dolar, breakout dengan volume yang kuat, kemudian melakukan retest seperti ini, berhasil dan bisa membuat higher high, lanjut naik ke atas, maka target untuk breakout daripada pola ini yaitu berada di high yang ada di pola ini, yaitu di sekitar harga 1,7 dolar di sekitar ini. High sebelumnya biasa digunakan sebagai target. Dan kalau misalnya mau memilih di antara kedua koin ini, maka saya akan lebih memilih Arbitrum. Kenapa? Karena ini adalah koin baru sehingga memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan koin Matic. Meskipun market cap-nya lebih kecil dibandingkan dengan Polygon, dia memiliki jumlah TVL yang lebih besar, 2 kali lipat lebih dibandingkan dengan Polygon. Jadi ini adalah salah satu sisi fundamental yang kuat dari Arbitrum dengan volume perdagangan yang hampir 2 kali lebih besar dibandingkan dengan Polygon juga ya teman-teman. Market cap Arbitrum itu 1,1 miliar dolar, Polygon 5,1 miliar dolar. Jadi beda 5 kali lipat. Otomatis ini membuat kenaikan untuk Polygon potensinya itu lebih sedikit dibandingkan dengan potensi Arbitrum. Dan kalau misalnya kita mau melakukan prediksi harga
koin Arbitrum di puncak-puncaknya itu saya akan menggunakan market cap Polygon ketika dia berada di puncak-puncaknya sebagai patokan, di mana waktu itu sempat mencapai hampir 20 miliar dolar untuk market cap Polygon itu di Desember 2021. Nah, saya akan gunakan ini dan dibagi dengan jumlah supply daripada Arbitrum. Ini adalah kalkulatornya, 20 miliar dibagi dengan 1,1 miliar, maka kita bisa mendapatkan harga 18 dolar untuk koin Arbitrum. Tetapi ini tanpa mengantisipasi adanya penambahan supply daripada koin Arbitrum ini, sehingga saya akan menyesuaikan harganya itu, target untuk Arbitrum itu adalah 10 sampai 15 dolar. Menurut saya itu lebih masuk akal dan lebih realistis juga. Lagi pula kalau misalnya kita bagi 10 dolar dengan 0,87, maka itu kita bisa mendapatkan kenaikan 11 kali lipat lebih dari uang yang kita taruh. Dan mungkin akan membuat Arbitrum itu berada di posisi pertama atau kedua ya teman-teman untuk layer 2 Ethereum. Jadi Arbitrum lah yang memiliki potensi paling besar untuk bisa menjadi raja layer 2 Ethereum untuk di siklus bull market kali ini. Sebelumnya adalah Polygon, karena belum banyak ada layer 2 yang dibuat, tetapi sekarang itu sudah mulai booming, jadi prediksi saya seperti itu. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Teman-teman bisa request untuk altcoin lainnya, saya akan analisa di video yang selanjutnya, dan teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.